Sedikitnya 45 ekor gajah Sumatera mati dalam periode tahun 2011 hingga 2014. Kematian tersebut disebabkan karena perburuan dan konflik dengan manusia yang terjadi di sebelah daerah di Sumatera, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Selama bulan November 2014, kematian gajah terjadi di Alu Meraksa, Kabupaten Aceh Jaya. Seekor gajah betina yang diperkirakan berumur 12 tahun diketemukan mati. Sebelumnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi mendapat laporan dari warga Kabupaten Tebo, Jambi mengenai temuan adanya bangkai 2 ekor gajah Sumatera di kebun sawit plasma milik perusahaan perkebunan sawit dan produsen CPO PT Sumber Andalas Kencana. Konflik gajah Sumatera dengan manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Penggudulan hutan atau penebangan pohon menjadi sebab utama timbulnya konflik. Karena kawasan yang tadinya menjadi habitat gajah telah berubah menjadi kawasan produksi ataupun pemukiman. Tayal peluang bertemunya gajah dan manusia pun semakin tinggi. Problem itu diperparah karena kawasan perkebunan, baik itu milik rakyat maupun milik perusahaan besar, dulunya adalah habitat asli gajah. Sehingga sebenarnya manusialah yang telah masuk ke habitat gajah dan merusak habitat kehidupan binatang tersebut. Padahal di abad modern saat ini, masyarakat semakin mencintai alam lestari. Mereka ingin hidup di alam. Mereka dapat merasakan kehidupan yang damai ketika berada di lingkungan alam sambil berekreasi. Kawasan wisata menjadi penuh pengunjung, baik di wilayah pegunungan, pesisir, hingga di dalam laut. Melihat masalah itu, Majelis Ulama Indonesia menyodorkan pendekatan keagamaan. Karena pendekatan ini dipandang lebih memberikan motivasi akhlak yang bersifat preventif terkait perlunya pelestarian ekosistem. Islam mengajarkan bukan hanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, akan tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan sesama makhluk hidup. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua makhluk. Tidak hanya terhadap manusia, namun juga terhadap tumbuhan maupun binatang. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am, dalam ketentuan hukum Islam, Islam tidak hanya berbicara satu sisi saja, namun pendekatan Islam selalu utuh dalam mengatur pola hubungan antara manusia dan hewan. Hubungan itu harus ditunjukkan untuk kemaslahatan secara umum, sehingga pengelolaan alam khususnya satwa harus bermuara pada kemaslahatan manusia. Dengan begitu, eksplorasi alam jangan hanya mengejar kemanfaatan, tetapi juga harus melihat mafsadah, sehingga perlu ada keseimbangan antara manfaat dan mafsadah. Karena di sisi lain, manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan, termasuk terhadap satwa langka. Karena akhir-akhir ini ada indikasi ancaman kepunahan terhadap keberadaan satwa. Ya, yang pertama yang perlu kita jelaskan bahwa di dalam ketentuan hukum Islam itu tidak hanya berbincang soal satu sisi. Pendekatan utuh dan holistik itu yang menjadi pertimbangan di dalam tata hubungan antara manusia, hewan, dan juga lingkungan secara umum. Yang perlu dipahami bahwa alam sekitar termasuk di dalamnya adalah hewan dan juga tumbuhan itu ditunjukkan untuk kepentingan kemaslahatan dan juga kemakmuran kemaslahatan manusia secara umum. Makanya kemudian eksplorasi, kemudian pengelolaan alam, termasuk di dalamnya adalah makhluk hidup dan secara khusus terkait dengan satwa itu harus bermuara kepada kemaslahatan manusia. Nah, akan tetapi eksplorasi itu jangan sampai hanya mengejar kemaslahatan tanpa memperhatikan aspek mafsadahnya atau kerusakannya. Nah, perlu ada keseimbangan antara upaya untuk memperoleh kemaslahatan dengan mencegah terjadinya kerusakan itu poinnya. Nah, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah melestarikan satwa. Nah, apa yang disebut dengan satwa langka itu artinya ada
indikasi atau ancaman kepunahan terhadap keberadaan satwa, dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan kelestariannya dengan apa? Dengan aktivitas-aktivitas yang positif, mulai dari konservasi, kemudian tidak berburu. Ada aktivitas yang bersifat positif, ada aktivitas yang bersifat preventif, artinya mencegah. Positif itu secara aktif melakukan kegiatan semacam konservasi, penangkaran lagi, pengembangan agar jumlah spesiesnya bertambah dan lain sebagainya. Pada sisi yang lain mencegah perburuan liar, kemudian mencegah perusakan lingkungan yang menjadi habitat satwa dan sejenisnya gitu. Ini yang kita sebut sebagai proporsionalitas penyikapan itu. Islam tidak berdiri dalam konteks ekstrim melakukan pembelaan terhadap posisi manusia yang kemudian membolehkan seluruh aktivitas untuk kepentingan survivalnya. Demikian juga tidak bergerak pada ekstrim, misalnya pokoknya harus diselamatkan walau bagaimanapun caranya. Itu kan poinnya. Nah, dalam kondisi tertentu kita dituntut untuk memastikan kelestariannya, termasuk juga hewan yang seolah-olah tidak memiliki manfaat dengan kehidupan kita secara langsung, termasuk hewan binatang buas sekalipun. Kita tidak boleh membunuh hewan yang tidak untuk kepentingan konsumsi kita misalnya. Jadi kalau ada hewan kemudian kita bunuh dengan sia-sia, kita dosa. Itu jelas sekali disebutkan di dalam hadis. Taruhlah hewan yang untuk dimakan, misalnya kita hobi berburu misalnya ya, hanya sekedar hobi, kita tembak burung kemudian ditinggalkan begitu saja, itu tidak dibenarkan secara agama. Itu poinnya yang harus diingat. Tetapi dalam kondisi tertentu, ketika ada hewan yang mengancam jiwa kita, mengancam lingkungan, harus diverifikasi mengapa mereka mengancam. Kan itu bukan? Bisa jadi mereka menyerang komunitas penduduk karena faktor ulah kita merusak habitat mereka dan lain sebagainya. Kan ini harus dipahami secara utuh. Nah, dalam konteks seperti itu, maka tanggung jawab kita untuk memastikan habitat mereka, habitat lingkungan itu, habitat satwa itu baik dan juga safe. Itu poinnya. Nah, tetapi in case misalnya ada ular yang mau matok kita dibolehkan untuk membunuh di dalam kerangka ad-difa. Itu harus dipahami secara utuh. Kalau ada harimau kemudian mau menyerang kita, orang kemudian menembak, ya boleh di dalam kerangka ad-difa. Bahkan kita diperintahkan untuk mencegah, kan itu posisinya. Jadi ada proporsionalitas. Ya, poinnya harus ada keseimbangan antara mengejar manfaat dan juga kemaslahatan dengan mencegah kemafsadatan. Itu poinnya. Di dalam Islam pun juga diatur ada jenis hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, misalnya kayak kalajengking dan sejenisnya, bukan di dalam kerangka kejahatan, tetapi untuk mencegah adanya ancaman kemafsadatan terhadap manusia. Kan itu poinnya. Pasti sangat kontekstual sifatnya, sangat kontekstual. Artinya kalau kita tiba-tiba berburu mencari harimau untuk dibunuh misalnya, tentu itu tidak dibenarkan secara syar'i, kan itu poinnya. Ya, mereka punya habitat dan tidak ada makhluk yang diciptakan itu kan sia-sia. Kan itu poin yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran. Kan itu poin. Kemudian poin yang lain, seluruh alam seisinya itu diciptakan untuk kepentingan kemaslahatan kita. Tetapi pada saat yang sama kita disindir oleh Allah seringkali atas nama kemaslahatan,
kita hanya mengejar kemanfaatan buat kita tanpa mengindahkan code of conduct, tanpa memperhatikan etika bermuamalah secara baik dengan lingkungan, termasuk dengan satwa, sehingga terjadi al-fasad, zuharul fasad, sehingga terjadi kerusakan, longsor, hewan punah, akhirnya terjadi global warming, terjadi kebakaran, terjadi ketidakseimbangan lingkungan dan juga ketidakseimbangan ekologis itu. Gitu. Ya, barangkali satu terakhir tentang latar belakang dan manfaat dan harapan dari MUI di dalam menerbitkan fatwa langkah ini. Ya. Yang pertama, fatwa ini sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial keulamaan kita, bahwa yang terkait dengan masalah keagamaan itu bukan urusan ubudiyah semata, bukan urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Nah, salah satunya adalah hubungan kita dengan satwa. Nah, ada tanggung jawab, ada fakta yang terjadi di depan mata kita, misalnya kebun binatang Surabaya banyak satwa yang mati, itu akibat kesalahan kita mengurus. Dan kematian satwa itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi ada konsekuensi dosa kita sebagai manusia yang tidak mengelola secara baik. Kan itu poin penting yang hendak disampaikan. Untuk itu mari kita jaga satwa ini agar tetap lestari, tetap hidup dalam habitatnya, dan menjamin keseimbangan ekologis untuk kepentingan kemanusiaan secara umum. Begitu. Salah seorang dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Ahmad Sudirman Abbas dalam acara sosialisasi fatwa MUI menyatakan, berbuat baik kepada binatang merupakan bagian dari berbuat baik kepada alam. Sebagaimana pada manusia, Islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk berlindung dan dijaga kelestariannya. Rasulullah bersabda, bagi siapa saja yang membunuh seekor burung dengan sia-sia tanpa tujuan bermanfaat, maka burung itu kelak di hari kiamat nanti akan mengadukan hal itu kepada Allah, seraya berkata, duhai Rob Tuhanku, sesungguhnya fulan telah membunuhku dengan sia-sia, dan aku dibunuh bukan untuk dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Hayub Prabowo menyatakan, fatwa MUI tentang pelestarian satwa langka ini lebih mengacu pada perbaikan akhlak. Karena kalau hanya melihat dari sudut pandang etika saja, maka itu hanya bersumber dari manusia. Sedangkan pendekatan akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perlindungan satwa langka ini adalah jalan bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak kita, khususnya menyangkut hubungan dengan satwa langka. Menurutnya, pendekatan perbaikan lingkungan hidup dengan imtek saja masih belum cukup. Perlu pendekatan lain, yaitu pendekatan akhlak. Begitu saja dengan pola pendekatan etika saja juga tidak cukup. Karena kalau hanya menggunakan pendekatan etika, Hayu memberikan contoh. Ketika kita berada di pantai, sebagian orang menganggap menggunakan bikini saja sudah etis. Akan tetapi, apakah ini sesuai dengan akhlak? Perlindungan satwa di dalam pendekatan etika hanya melihat bahwa binatang itu harus dilindungi karena binatang milik manusia. Tetapi dalam Islam, hewan itu mempunyai hak dan manusia berkewajiban untuk menjaga mereka. Binatang itu bukan milik manusia, tetapi milik Allah dan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Kelebihan pendekatan agama dibanding pendekatan lain adalah jika di dalam pendekatan yang digunakan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menggunakan hukum positif dan penegakan hukum, tetapi MUI menggunakan pendekatan melalui hati dan perilaku. MUI ingin merubah masyarakat melalui dorongan hati dan agama. Menurutnya, para ulama memang sudah banyak yang mengetahui dalil agama tentang fatwa satwa langka. Akan tetapi, bagaimana menurut konteks dan
pentingnya secara ilmu pengetahuan, banyak para ulama yang masih belum tahu. Jadi fatwa ini tidak hanya merujuk pada Quran dan hadis, tetapi juga menggunakan pendekatan akal. Jadi intinya adalah bagi MUI ini tidak semata-mata binatangnya atau bagaimana formalin, tapi lebih banyak kita mengacu pada perbaikan akhlak sebenarnya. Tadi seperti Prof Hadi sampaikan bahwa etika itu adalah suatu hal yang sangat penting. Tapi kalau dalam Islam bukan etika tapi akhlak. Karena kalau etika itu sumbernya adalah dari pikiran manusia, ya mungkin ada sebagian baik, tapi akhlak itu adalah kita bersumber daripada Al-Quran dan Hadis. Nah, itu adalah pengembangan akhlak, itulah yang kita kembangkan. Di Satwa Langka ini adalah sebenarnya adalah salah satu area atau salah satu jalan untuk bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak umat ini, terutama dalam kaitannya terkait Satwa Langka ini. Dengan fatwa ini, MUI berharap banyak dai-dai supaya mengerti betul konten dan konteksnya. Jadi tidak hanya hafal ayat-ayatnya saja, tetapi mengerti semua yang meliputinya. Oleh karena itu, MUI nanti akan masuk ke masjid-masjid, pesantren dan masyarakat. Karena merekalah yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat secara umum. Sementara itu, penasehat senior WWF Indonesia Hadi Ali Kodra menyatakan perlunya gerakan moral bersama di dalam melindungi satwa langka. Bukan hanya dari kalangan ilmuwan belaka, melainkan juga dari kalangan agamawan. Agar mereka bisa menerapkan asas agama masuk di dalam manajemen dakwah mereka, sehingga percepatan proses perlindungan dan pelestarian alam bisa semakin efektif. Pertama adalah bahwa kalau kita petakan kondisi mengenai biodiversity atau jenis terutama satwa liar, itu ada suatu tendensi yang terus menurun, terus tertekan karena pembangunan, karena perilaku kebijakan, perilaku manusia yang belum sepenuhnya pro kepada melindungi, melestarikan spesies. Maka kami ingin ada suatu kebijakan yang bukan hanya bisnis as usual, kebijakan yang hanya mementingkan ekonomi, sosial, mungkin ekologi, mungkin iya, tetapi ekonomi yang dibungkus oleh penghargaan kepada Sang Pencipta. Maka ini ada jurus baru mestinya, ya kita menghargai yang kita sebut dengan bagaimana soal agama, bagaimana soal spiritual masuk ke dalam sistem kebijakan untuk mengimplementasikan. Jadi dimensinya ada berubah. Oleh karena itu maka kita mendorong agar supaya bukan hanya ilmuwan, tetapi para filosofer, para agamawan mulai bagaimana menerapkan asas agama masuk kepada sistem manajemen untuk mempercepat proses perlindungan dan pelestarian alam. Inilah jiwa WWF untuk konservasi. Artinya tidak ada stigmatisasi bahwa ketika sudah berdekatan dengan kelompok agamawan akan ada asumsi atau kekhawatiran gitu. Iya, jadi artinya bahwa kalau kita menjadi sebuah gerakan yang bersama-sama kan gitu kan, mencari titik kebenaran, saya kira harus kita bagi-bagi gitu. Bagi-bagi kebersamaan, bagi-bagi tugas fungsi pokok supaya tujuan ini tercapai kan itu kan, optimal. Dan ini di Indonesia. Iya, ini masih tadi asumsi. Ya. Tidak ada cara lain kecuali merubah dimensi tadi kan dengan memasukkan unsur keyakinan umat terhadap yang Maha Kuasa masuk dalam unsur itu. Nah, sehingga untuk bagaimana nanti keberhasilan ini masih sangat tergantung dengan bagaimana pelaku tadi. Yeah. Bagaimana umat, bagaimana pelaku kebijakan, bagaimana para pengambil keputusan, bagaimana pemerintah, bagaimana swasta. Ini adalah sebuah gerakan pemula kan gitu kan. Pemula sehingga gaungnya dengan MUI, maka orang akan kan iya. Selama ini kita meninggalkan hakiki terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Padahal itu wajib kan gitu kan. Nah, ini diingatkan kembali dan menjadi suatu pedoman bagi umat untuk melaksanakan MUI sudah memberikan fatwa. Ini besar sekali gaungnya, sangat besar gaungnya. Tinggal bagaimana untuk masuk kepada insan tadi, internalisasi terhadap perilaku kan gitu kan, terhadap asas keluar dalam sebuah kebijakan kan gitu kan. Apakah kebijakan dari nantinya swastanya
atau kebijakan dari kawan-kawan di pemerintahan, tetapi didorong oleh satu gerakan yang semacam tadi. Karena itu, untuk meningkatkan kepedulian umat Islam dan menjaga satwa langka, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI bekerjasama dengan Universitas Nasional Jakarta menggelar acara seminar nasional bertajuk Islam dan Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Acara ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian satwa langka, karena satwa langka dinilai kian hari kian menuju pada kepunahan. Kegiatan ini juga digunakan untuk mengajak semua pihak guna merenungkan kembali bahwa ajaran agama, utamanya agama Islam, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kelestarian satwa langka. Kerabat Kerja MUI.